Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kali ini saya akan membahas tentang soal pretest PPG beserta jawabannya. Nanti misalnya ada sebuah jawaban yang kiranya kurang tepat atau mungkin perlu pembenaran, bisa di kolom komentar ya. Nah, karena saya juga manusia biasa yang mungkin banyak luput dan salahnya. Baik, yang pertama adalah kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak. Baik, kata kuncinya adalah masih statis dan belum berpikir abstrak. Maka ini yang paling tepat adalah tahap operasional. Nah, jadi ini sebagaimana teori biasa ya. Jadi kalau sensori motor itu 0 sampai 2 tahun, kemudian tahap pra-operasional itu 2 sampai dengan 7 tahun. Jadi masih statis. Kemudian yang nomor 2, seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan, pendongeng, orator, penerjemah, maupun tertulis, sastrawan, penulis, skenario, drama. Nah, ini kata kuncinya pada kemampuan menggunakan kata, baik lisan, pendongeng. Nah, jadi yang paling betul adalah kecerdasan bahasa. Ini sangat gampang sekali. Kita lanjutkan nomor 3, yaitu untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal sebelum pembelajaran, maka yang paling betul adalah tes awal. Kalau refleksi malah di akhir biasanya. Tes awal atau disebut pretest. Nomor 4, dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion refractor. Yang bukan merupakan tahapan metode, ini yang bukan. Kata kuncinya yang bukan, maka yang betul adalah menganalisis kemampuan peserta didik. Kalau ini termasuk, yang B juga termasuk membandingkan prestasi, yang D juga termasuk menghimbau siswa, yang D juga mengalami kesulitan, itu termasuk. Yang bukan, maka adalah menganalisis kemampuan peserta didik. 5. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori-teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus, yang betul adalah B, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dan dalam mata pelajaran yang diampu. Kita ketahui bersama ya, bahwasanya pedagogik itu adalah kemampuan guru mengelola pembelajaran peserta didik. Nah, jadi yang paling betul adalah B. Nomor 6. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Menurut Newman dan Logan. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah yang betul menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil, perilaku, dan pribadi peserta didik. 7. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif ya. Maka yang betul adalah diskusi, sharing di antara peserta didik supaya peserta didiknya lebih aktif. Jadi kata kuncinya di pembelajaran interaktif. 8. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa.
tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian tentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Yang ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain yang dikembangkan adalah tantangan internal dan eksternal. Ya. 9. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Ya, saintifik. Saintifik artinya pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, menalar, dan mengomunikasikan. Yang betul adalah D. Dalam pembelajaran saintifik, ya, observing, questioning, kemudian experimenting, associating, dan communicating. 10. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan estetika dilakukan dengan melibatkan pemangku stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum menyeluruh dan berkesinambungan. Lanjut nomor 11. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum beragam dan terpadu. 12. Upaya untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami. Yang paling optimal adalah dengan cara guru menggunakan pertanyaan terarah ya, maupun dipertanyakan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. 13. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal. Merancang pengayaan. Dalam kegiatan guru sebagai berikut, yaitu memberikan tambahan sumber bahan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang lebih tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. 14. Yang dimaksud dengan penilaian adalah pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jelas sekali ya. 15. Untuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian autentik. Kemudian 16. Didik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian teman sejawat atau peer evaluation oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah skala penilaian atau rating scale. 17. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi, yaitu kompetensi spiritual, sikap sosial, keterampilan, dan pengetahuan. Ini jelas sekali ya. 18. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut, kecuali kalau matematika pemecahan masalah ini yang paling bukan. Karena pemecahan masalah biasanya ada di bahasa Indonesia atau PKN begitu ya. Berarti kecuali yang di 19. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa. Mendorong siswa menyelidiki, mencari jawaban, konsep dan strategi. Yang kedua adalah inquiry learning. Jadi inquiry itu kan model pembelajaran yang melibatkan siswa berpikir aktif ya, mengajukan pertanyaan seperti itu.
Itu namanya inquiry learning, menyodorkan berbagai situasi kepada siswa. 20. Guru membentuk kelompok belajar untuk memberikan tugas kepada tiap kelompok. Ya, jelas sekali di sini adalah namanya tugas kelompok. 21. TIK, Teknik Informasi dan Komunikasi, memiliki 3 fungsi utama. Kecuali sebagai pengembangan produk, jelas tidak mengembangkan produk ya. Jelas sekali. Baik. Nomor 22. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi. Nah, berarti intinya pembelajaran di atas, gaya belajarnya itu yang sesuai adalah auditif, visual, kinestetik. Ya. Auditif, visual, kinestetik. Auditif itu ya auditori ya, mengandalkan pendengaran sebagai sistem informasinya. Visual berarti penglihatan, kinestetik gerakan. Oke. Baik, 23. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan, yaitu mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Yang betul B. 24. Upaya guru menggunakan hasil analisis, menentukan tuntasan belajar. Maka caranya adalah sebagai berikut, yaitu merencanakan pengajaran remedi ya, untuk menggunakan hasil analisis. 25. Penggambaran anak akan dongeng cerita bersifat kritis. Nah, berarti ciri anak berusia berapa? Dongeng itu. Nah, kisaran 10-12 tahun, yaitu kisaran anak usia SD ya. Ini masih suka dengan dongeng. Kemudian 26. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak yang salah. Gaya belajar para siswa menggunakan gaya belajar impulsif. Nah, impulsif itu cenderung cepat tetapi banyak salah ya kalau untuk impulsif. Jadi kalau gaya menerima itu ada perseptif sama reseptif. Kemudian kalau gaya menyerap itu ada impulsif, ada reflektif. Nah, kalau impulsif itu cenderung mengambil keputusan dengan cepat, tapi banyak yang salah. Kalau reflektif melalui pertimbangan, memikirkan terlebih dahulu. Ya, baik. Kemudian nomor 27. Hal yang mengandung makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara, yaitu mengikat dan memaksa. Jelas sekali. 28. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian sistematif berdasarkan data. 9. Roda pertama diputar 3 kali, roda kedua 9 kali. Jadi 3:9. Kalau roda kedua akan diputar, jika roda pertama diputar 10 kali, roda kedua berapa? 3 kali 3 9, maka 10 kali 3 adalah 30. Gampang sekali. 30. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek. Program evaluasi. Menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek. Evaluasi ya. 31. Proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Berarti membaca intensif. Sungguh-sungguh. Pada kuncinya. 32. Etika Pancasila. Pancasila yang berhubungan dengan etika, ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. 33. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka mengacu pada strategi pembelajaran. 34.
Manfaat penelitian tindakan kelas PTK adalah 1. Mengikat proses belajar mengajar, menggunakan rancangan bersifat siklus, di mana setiap siklus memperhatikan perubahan langkah demi langkah, mencakup proses refleksi dan partisipatif. Kecuali yang mana ini? Yaitu menggunakan metodologi terbaru. Jadi tidak perlu ya tidak harus menggunakan metodologi terbaru itu. 35. Nah, pada suatu hari dalam perjalanan menumpangi mobil angkot, 2 penumpang yang masih muda belia tertawa, tapi tidak terdengar mereka melakukan interaksi. Karena penasaran, saya coba memperhatikan apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka adalah siswa tunarungu sedang asik berkomunikasi. Akan tetapi komunikasi yang dilakukan tidak menggunakan bahasa. Mereka menggunakan jari-jari tangan untuk berkomunikasi. Kan demikian mereka menggunakan bahasa isyarat. Nah, maka termasuk komunikasi non-verbal. 36. Seorang bayi mulai berinteraksi dengan mengeluarkan bunyi-bunyi yang tidak beraturan. Ketika diperhatikan sebuah mainan dan diajak bicara, seorang ibu seringkali memberi kesempatan kepada bayi untuk ikut dalam komunikasi sosial dengannya. Mengangkat-angkat badannya seolah-olah memberi tanda untuk minta gendong. Nah, ketika itulah bayi pertama kali mengenal sosialisasi dan merasakan bahwa dunia ini tempat orang saling berbagi rasa. Terus anak dimulai mengenal komunikasi dengan lingkungan secara verbal, disebut dengan pemerolehan bahasa. 37. Penggunaan huruf kapital di bawah ini yang tepat adalah, nah gampang sekali ini, huruf depannya gede, kemudian Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Kata sambung kecil, nah yang lainnya gede. Jelas sekali ya. 38. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah atau pola bahasa Indonesia dengan yang sedang berlaku. Penggunaan huruf miring pada kalimat di atas digunakan untuk menjelaskan atau mengkhususkan huruf, ya, bagian kata atau kelompok kata. Nah, yang di cetak miring sebenarnya nggak ada ya. Yang ini harusnya bahasa Indonesia baku. Nah, itu bakunya ini yang harusnya miring. 39. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda. Maka akan sulit berkomunikasi kecuali ada satu bahasa pokok yang digunakan. Maka dari itu digunakan bahasa Indonesia. Hal ini bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai fungsi sebagai alat perhubungan. Ya, bahasa Indonesia. Alat perhubungan. 40. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan segala hal dalam konteks pendidikan digunakanlah bahasa Indonesia. Hal itu merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai menunjang kegiatan pembelajaran. Berarti bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Kata kuncinya menunjang kegiatan pembelajaran. 41. Model pembelajaran yang cocok dengan mata pelajaran matematika. Model inquiry learning. Inquiry learning melibatkan siswa berpikir aktif, ya. Inquiry learning. Kemudian 42. Teman-teman pernah punya pengalaman seperti Fikri enggak? Sewaktu dia bermain di sungai bersama teman-temannya, dia menginjak batu sungai yang licin, akibatnya dia terpeleset jatuh ke sungai. Wah, asik ya bermain di sungai. Teman-teman, tahu enggak mengapa batu di sungai halus dan licin sedangkan batu-batu di darat banyak yang kasar? Ini penjelasannya. Simak ya. Nah, bacaan di atas menggunakan ragam bahasa tidak baku. Jadi seolah-olah bercerita menggunakan bahasa-bahasa pasaran ya. Bahasanya tidak baku, tetapi kadang justru lebih asik seperti itu. 43. Penggunaan tanda baca yang benar di bawah ini adalah kita sekarang memerlukan meja, kursi, lemari. Nah, karena setelah kursi hanya ada lemari, maka diberi dan, tidak perlu koma lagi. Dan lemari, titik, karena bukan
pada tanya dan bukan perintah. Maka yang betul adalah B. 44. Menyimak sebagai sebuah keterampilan berbahasa. Menyimak. Karena apa? Menyimak sambil melakukan aktivitas lain yang mampu menanggapi secara tepat. 45. Dalam pembelajaran membaca permulaan, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Membaca permulaan. Nah, kecuali metode cerita. Karena ini membaca ya, bukan cerita. 46. Ada kasus. Mula diberikan kalimat secara keseluruhan. Kalimat itu diuraikan di atas kata-kata yang mendukungnya. Dari kata-kata itu kita uraikan atas suku-suku katanya dan akhirnya atas huruf-hurufnya. Kemudian huruf-huruf itu kita sintetiskan kembali menjadi suku kata. Suku kata menjadi kata dan kata menjadi kalimat. Berdasarkan studi kasus metode pembacaan permulaan yang tepat digunakan adalah metode suku kata. Jelas sekali. 47. Tahapan di atas adalah teknik menulis permulaan dengan metode memilih, metode menulis permulaan, merangkai huruf, merangkaikan suku kata, menyusun kata. Metode SAS. 48. Merancang berbagai kegiatan menulis di kelas tinggi. Berikut adalah kegiatan menulis lanjutan di kelas tinggi, kecuali menulis pantun. Kalau menulis pantun ini bukan untuk kelas tinggi ya. Kemudian 49. Kegiatan mementaskan lakon atau cerita. Nah, ini berarti dramatisasi. Dan 50. Warna batunya merah menyala seperti api. Bila terkena sinar matahari akan menyilaukan mata. Ayah memiliki batu ake. Nah, ini urutan kalimat-kalimat di atas akan menjadi paragraf yang paling betul adalah yang pertama nomor 2 dulu. Ayah memiliki batu ake yang sangat ia sukai. Kemudian nomor 1, warna batunya merah menyala. Kemudian nomor 3, batu ake ini sungguh ajaib karena seakan menyala. Kemudian yang terakhir nomor 4, tidak salah jika ayah sangat suka dengan batu akiknya ini. Ya, baik, untuk sementara cukup itu dulu ya. Nah, semoga pembahasan soal dan jawaban ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang mau melaksanakan pretest PPG. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan lulus 100%. Amin Allahumma amin. Jangan lupa like dan subscribe ya kalau suka. Oke, thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.